Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pelatihan perdana sertifikasi CPOM, Certified Professional of Organization Management. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas topik dasar yang menjadi pondasi penting dalam memahami pengelolaan organisasi secara efektif, yaitu Organization Management. Melalui sesi ini, kita akan belajar bagaimana cara mengelola organisasi secara terstruktur, memahami peran dan fungsi di setiap elemen di dalamnya, serta menerapkan prinsip manajemen yang efisien agar organisasi dapat berjalan dengan optimal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sesi malam ini akan dibawakan oleh Mas Dea Rizky Nugraha, SECDM, seorang praktisi dan profesional berpengalaman di bidang manajemen organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Mas Rizky. Selamat malam, Mas Rizky. Halo, selamat malam, Mas Jidan. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Thank you, Mas Jidan, atas introduction-nya. Dan ini mungkin bukan pertama kali untuk berjumpa dengan saya, teman-teman semua. Finally, kita berjumpa kembali. Ini di program perdana persiapan sertifikasi tentunya. Dan ini sebetulnya hal yang menarik menurut saya pribadi, karena memang ini kan rata-rata masih Gen Z ya. Rata-rata masih sangat semangat gitu ya, mempunyai semangat yang besar dan juga sayang sekali kalau misalnya nantinya ketika teman-teman punya spirit yang sangat luar biasa, tidak diiringi dengan beberapa kompetensi yang harus dimiliki untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah gitu nantinya. Nah, teman-teman semua, mungkin kita nggak perlu kenalan lagi ya. Kita sudah berjumpa beberapa sesi. Cuman untuk sesi persiapan pelatihan dan juga mungkin ini saya izin untuk sharing hal yang fundamental saja. Adapun nanti akan ada beberapa pendalaman materi bersama pembicara lainnya ya. Jadi izin saya diamanahkan untuk membuka sesi pada malam hari ini terkait manajemen organisasi. Oke, baik. FYI teman-teman semua, disclaimer, selain teman-teman nanti akan dicetak sebagai digilisator ataupun nanti teman-teman akan memiliki sebuah usaha ataupun nanti akan ada yang bekerja sebagai profesional di luar sana, tidak hanya beririsan dengan digital atau agency, tapi juga tentu teman-teman akan dibekali beberapa kompetensi lainnya. Contoh seperti skill-skill yang berbau soft skill ya. Jadi mungkin nanti teman-teman tidak hanya teoritinya saja, tapi harapannya teman-teman dari sisi soft skillnya juga mumpuni gitu. Nah, hadirlah sesi pada malam hari ini. That's why ini mungkin salah satu bagian materi yang akan nanti teman-teman dapatkan untuk persiapan certify organization gitu. Oke, baik. Izin untuk pada sesi yang keberapa mungkin ya saya mengisi di WCDG. Ini mungkin lebih ke teoritis. Izin mungkin background saya juga sebelumnya seorang organisator juga. Tentu ketika kita berbicara organisasi, organisasi adalah sebuah gerakan. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan masih siswa dan kemudian naik ke level mahasiswa, itu nggak asing nanti dengan kata organisasi. Ikut organisasi apa loh gitu. Nah, organisasi itu sendiri sebetulnya eh, berartikan sesuatu yang bergerak atau yang dinamis. Jadi teman-teman ketika mengikuti sebuah organisasi, teman-teman akan selalu aktif, akan selalu mendapatkan banyak sekali hal-hal yang berbau terkait struktural, kemudian manajerial, karena itu semua dinaungi oleh sebuah badan yang berbentuk organisasi atau struktur. Nah, oke, baik, izin untuk pada malam hari ini kita akan membahas terkait manajemen organisasi yang juga mungkin ini beririsan dengan leadership sebetulnya. Nah, boleh di next dulu Mas Jidan. Ini slide-nya juga agak panjang sebetulnya karena kita adapt dari beberapa teori. Cuman izin saya singkat saja atau nanti
kita akan buat rangkum materi. Jadi supaya kita sesinya tidak terlalu lama karena ini sebetulnya lebih kepada teoretikal aja. Juga mungkin kepada nanti sharing dari teman-teman semua apa yang sudah pernah teman-teman ikuti, kemudian dapat case-case seperti apa di organisasinya, ataupun ada rencana mau leverage bisnisnya seperti apa dengan membangun tim yang kuat dan sebagainya. Nah, ini mungkin beririsan dengan itu. Oke, kita next dulu Mas Jidan. Secara tidak langsung ketika kita membahas terkait manajemen, tentu kalau 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 kata manajemen mungkin teman-teman udah familiar gitu ya. Udah sering banget gitu dengar kata manajemen. Cuman yang jadi persoalan apakah manajemen itu teman-teman tahu artinya seperti apa? Ya, mungkin ruang lingkup manajemen yang teman-teman ketahui adalah gimana caranya kita merancang sesuatu, membuat sesuatu, atau mempersiapkan sesuatu, kemudian juga mengerjakan sesuatu gitu kan, eksekutor gitu kan. Nah, apa yang tadi saya sebutkan itu tuh sebetulnya sudah termasuk dalam kategori manajemen. Jadi dalam arti manajemen sendiri itu sebetulnya gimana caranya teman-teman nanti mengelola atau mempersiapkan suatu hal apapun itu, mau mau itu terkait dirinya sendiri, mau itu terkait orang lain, mau itu terkait kelompok ataupun bisnis. Ketika itu dikelola oleh teman-teman berdasarkan perencanaan, berdasarkan persiapan, kemudian juga eksekusi program itu sendiri atau perencanaan itu sendiri, itu bisa dikategorikan manajemen. Nah, kemudian ketika ada organisasi di belakangnya, maksudnya apa? Nah, ini adalah sebuah penggabungan ketika nanti teman-teman membahas lebih detail atau misalkan mempersiapkan sesuatu, kita nggak pengen kalau misalkan teman-teman hanya berkutat pada dirinya sendiri. Contoh, kalau misalkan teman-teman sudah bisa memanage dirinya sendiri, ketika teman-teman bangun tidur, kemudian membereskan tempat tidur, kemudian nanti sarapan, mempersiapkan bajunya untuk sekolah, kemudian teman-teman berangkat ke sekolah. Teman-teman selalu menggunakan treatment tersebut kepada teman-teman. Dari sisi manajemennya apakah ada? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kapan itu dinyatakan ada dan kapan itu dinyatakan tidak ada? Kata manajemen ini bisa masuk ke dalam lingkup atau lifestyle teman-teman ketika teman-teman sudah merencanakan itu. Contoh, kalau misalkan teman-teman bangun tidur terus tiba-tiba dapat kabar, lo harus ke sekolah sekarang, penting banget. Teman-teman belum mandi, teman-teman belum sarapan, teman-teman langsung ke sekolah. Dan teman-teman belum mempersiapkan mau ngapain nanti di sekolah, ada apa nanti di sekolah, teman-teman langsung berangkat aja. Apakah itu bisa dikategorikan manajemen? Tentu tidak, karena itu di luar dari konteks apa yang kita persiapkan. Nah, ketika teman-teman nanti, gue mau bangun tidur jam sekian, oke kita set jam 5 bangun tidur, sholat subuh, nanti habis sholat subuh gue mau olahraga. Habis olahraga gue mau makan, habis makan nanti gue mau mandi, habis mandi gue mau berangkat sekolah. Nah, itu bisa dikategorikan manajemen ya. Jadi gimana caranya teman-teman mengelola waktunya sendiri gitu kan. Nah, teman-teman juga mengeksekusi apa yang sudah direncanakan, nah kan. Nah, untuk dirinya sendiri. Tapi ketika ada kata organisasi, tentu itu jauh lebih besar lagi. Lebih besar dampaknya, lebih besar lagi impact-nya. Kepada siapa? Tentu kepada teman-teman yang memang mau mengorganisir itu. Nah, ketika ada kata organisasi di belakangnya, boleh lanjut lagi Mas Jidan? Ini mungkin masih apa? Masih teoritik ya. Ketika ada kata organisasi di belakangnya, tentu ini ruang lingkupnya tidak hanya kepada diri sendiri, tapi gimana caranya kita bisa menginfluence orang lain. Nah, ini adalah salah satu skill dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh semua manusia. Karena apa? Kita tentu sadar bahwa setiap leader atau setiap pemimpin itu lahir dari manajemen waktu yang baik. Kita bisa lihat mungkin kita lihat beberapa pemimpin yang mungkin bisa jadi contoh teman-teman ya, atau teman-teman punya benchmark gitu ya, siapa gitu satu sosok yang bisa jadikan teman-teman panutan, karena setiap orang tuh punya gaya kepemimpinan berbeda, tapi percayalah bahwa mereka itu punya manajerial yang baik.
Manajerial yang baik itu tidak hanya untuk dirinya, tapi dia bisa menginfluence orang lain. Nah, ketika dia menginfluence orang lain, itu butuh namanya wadah. Nah, wadah itu bisa disebut dengan organisasi. Organisasi yang dibentuk oleh orang-orang yang mampu mengatur orang lain, itu biasanya membawa banyak dampak yang positif tentunya. Tapi tergantung sih, apa yang di-influence. Kadang ada juga beberapa kelompok, ya katakanlah mungkin AK ormas gitu ya, ormas beberapa oknum ormas itu juga sebetulnya mereka juga dari sisi manajemen ada, organisasi juga ada. Hanya kekurangannya adalah apa yang mereka miliki itu tidak digunakan dengan baik. Apa yang mereka jalankan itu tidak digunakan dengan baik. Nah, jadi harapannya dengan adanya prinsip-prinsip manajemen organisasi ini, teman-teman juga bisa bijak menggunakan kemampuan ini. Karena memang kita paham betul bahwa setiap manusia itu punya eh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi ketika kita membahas terkait manajerial, setiap manusia itu wajib punya cara manajemennya sendiri. Ya, ada yang memang dia ngeset bangunnya jam 4, ada yang ngeset jam 5, ada yang bisa berangkat dulu, eh, ada yang bisa makan dulu, abis itu mandi, ada yang bisa mandi dulu, abis itu makan gitu kan. Jadi memang manajemen itu beda-beda. Tinggal penyusunan beberapa hal-hal yang mendasar lainnya, contoh kayak hal-hal yang lebih besar gitu kan. Itu tuh perlu satu wadah yang bisa menggerakkan lebih banyak lagi orang. Nah, wadah itu bisa disebut organisasi. Nah, kita lanjut lagi ke teknis, Mas Jidan. Kita langsung aja ke teknis. Nah, ketika kita membahas manajemen organisasi, tentu kita akan membahas terkait gimana caranya. Back lagi, Mas Jidan. Back. Nah, gimana caranya kita membuat organisasi yang kita jalankan atau yang sudah kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Oke, asumsi kita adalah kenapa kita ingin membekali hal yang fundamental seperti ini, ya, atau teori ini, sebetulnya supaya nanti ketika teman-teman berada di puncak kepemimpinan atau ada dalam sebuah struktural, teman-teman paham eh, ada di posisi mana teman-teman semua. Nah, let's say mungkin beberapa dari teman-teman ini masih ada yang sekolah, kuliah, ataupun misalkan sekarang udah mulai ada yang bekerja. Nah, teman-teman nanti harapan kami adalah teman-teman bisa ada di puncak kepemimpinan, puncak manajerial. Nah, kalau misalnya kata manajemen itu biasanya ada di orang-orang yang memang memiliki atau memangku kebijakan tertentu. Contoh, kata manajer itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah kompeten di salah satu bidang. Contoh, ada manajer finance, ada manajer marketing, ada manajer digital atau sosial media. Nah, orang-orang yang dikategorikan manajemen itu bisa atau mampu melakukan 4 poin ini. Apakah 4 poin ini? Yang pertama, dia bisa planning atau merencanakan sesuatu. Jadi dia bisa membuat sebuah skema atau perencanaan. Misalkan pekan ini kita mau ngerjain apa, to-do list-nya apa aja, A, B, C, D, gitu kan, sampai 1 pekan. Tidak hanya merencanakan itu, tapi dia punya kemampuan untuk mengorganisir. Biasanya apa? Dia bisa menyusun. Oke, si Anu bagian ini, si Rizky nanti kamu megang sosial media ya. Si Anu megang ini, megang itu. Dia bisa mengorganisir apa yang sudah dia rencanakan. Kemudian setelah itu dia bisa melaksanakan eh, pekerjaan yang sudah dia buat gitu loh. Jadi jangan salah kalau misalkan nanti ada beberapa manajer yang memang cukup bawel karena memang itu sudah menjadi tupoksinya mereka. Ya. Dan ketika teman-teman kalau misalnya memang toh mau 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 berkarir ataupun mau menjalankan sebuah usaha, tentu teman-teman harus mulai dengan pondasi-pondasi ini. Katakanlah misalkan teman-teman sekarang mau lagi mulai small business atau SME gitu kan, semua small medium enterprise gitu ya, atau apa namanya UMKM, UMKM. Kemudian teman-teman belum ada pegawai nih. Oke, yang pertama harus teman-teman lakukan apa?
Berarti bukan 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 cara mengelola organisasi kalau kayak gitu. Tapi teman-teman gimana caranya bisa memanage usahanya itu sendiri. Teman-teman jadi CEO-nya, chief of everything. Jadi nanti teman-teman harus ngelakuin planningnya, organizingnya, actuatingnya, controllingnya. Ketika teman-teman mampu melakukan empat hal ini, kita buat skalanya kecil aja. Contoh misalkan teman-teman masih jualan makanan gitu ya, atau brownies. Kita buat planning aja. Oke, pekan ini kita buat 10 konten gitu kan, untuk jualan. Hari ini kontennya ini, besok kontennya itu, lusa kontennya ini. Setelah itu apa yang harus diperbuat oleh teman-teman selaku owner bisnis yang hanya baru sendirian, ya teman-teman tetap lakukan dengan fungsi utama manajemen ini atau POAC ini. Organizingnya apa gitu kan, kayak oke, gue harus buat nih kalau misalnya mau buat konten video di hari pertama, berarti gue harus kasih greetings atau coming soon dulu kayak gimana sih gitu kan, supaya teman-teman pada kepo gitu kan. Nah, nanti hari kedua mulai disusun. Itu masuk ke activating tuh kalau misalnya teman-teman sudah mengerjakan to do list apa yang sudah teman-teman rencanakan. Nah, cuman kurangnya mungkin di controlling karena teman-teman nggak bisa mengontrol dirinya sendiri kan. Jadi kalau misalkan controlling itu biasa digunakan untuk orang-orang yang memang sudah punya underline atau misalkan punya pegawai gitu. Kalau misalnya punya pegawai itu bisa dilakukan controlling, atau kalau masih sendirian controllingnya based on data. Kayak oke, konten yang kemarin gue buat, yang kemarin gue bikin itu kayak gimana sih hasilnya, kayak gimana sih insight-nya, apakah berpengaruh atau enggak. Iklan yang udah gue coba jalanin bisa berhasil berhasil atau enggak. Nah, itu mungkin controlling yang bisa dilakukan kepada diri sendiri. Tapi secara garis besar, ketika nanti teman-teman sudah mengerjakan sesuatu atau teman-teman berada di sebuah eh, pekerjaan, teman-teman perlu memake sure teman-teman ada di posisi mana. Apakah teman-teman hanya ada di organizing, berarti kan jatuhnya teman-teman belum ke manajerial. Apakah teman-teman actuating aja yang menunggu arahan dari manajer, habis itu teman-teman kerjain, habis itu selesai, atau teman-teman cukup controlling. Nah, controlling doang ini adalah milestone lagi di atasnya manajemen atau manajerial. Itu tuh ada di CMO atau COO yang fungsinya hanya controlling aja. Nah, ini adalah beberapa poin yang bisa nanti mungkin teman-teman implementasikan juga ketika nanti teman-teman mau memulai bisnis. Oke, kita next Mas Jidan. Lagi, ini masih banyak teori. Nanti mungkin ini izin di-share aja ke teman-teman ya Mas Jidan ya, supaya nanti teman-teman bisa sambil eh, baca juga. Karena kebanyakan memang ini beberapa teori terkait manajemen, apa saja yang perlu dikerjakan, kemudian bagaimana caranya mereka melakukan pendekatan manajemen. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau untuk manajemen itu sendiri, gimana? Simpelnya adalah ketika teman-teman sudah bisa mengatur waktu selama satu hari dulu deh, satu hari gue mau ngapain, to do list gue apakah sudah terchecklist atau belum. Ketika teman-teman belum bisa mengalokasikan waktu dengan baik di hari itu, berarti teman-teman belum bisa masuk ke dalam kategori yang memang lebih besar lagi. Contoh kayak kalau misalnya teman-teman nanti aktif di organisasi dan teman-teman tidak terbiasa dengan hal itu akan menyulitkan tentunya. That's why mungkin manajemen yang paling baik adalah kita atur dulu waktu diri kita sendiri. Ya, jadi memang para organisator itu dia terbiasa memberikan arahan. Karena apa? Karena dia terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sudah direncanakan. Nah, ketika teman-teman nanti ingin memiliki keunggulan dan kelebihan itu, mari mulai sekarang. Karena apa? Karena small step itu lebih baik, ya. Lebih baik ketika nanti ada oke, hari ini hari misalkan gini, kayak besok teman-teman mau ngerjain A, B, C, D gitu. Itu aja udah cukup. Gak perlu kayak dibikin rundown atau schedule-nya, nggak perlu. Kayak misalnya gue bangun tidur harus ini, habis bangun tidur ini, nggak perlu. Tapi buat garis besarnya aja. Pokoknya besok gue harus baca buku 2 lembar misalkan. Gue besok harus baca Quran
3 halaman misalkan kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu aja. Nah, nanti teman-teman akan terbiasa menceklis sesuatu berdasarkan apa yang ingin teman-teman capai. Nah, ketika nanti teman-teman sudah punya struktur yang jelas dan nanti teman-teman sudah punya target yang jelas, teman-teman biasanya yang sudah terbiasa membuat to-do list itu biasanya akan lebih mudah untuk menjalankan hal tersebut. Dan biasanya ini FYI ya teman-teman semua, karena mungkin saya sudah ada di dunia kerja kurang lebih ya 10 tahun ini. Jadi saya juga sudah melewati fase-fase gimana cara susahnya nyari kerja, gimana gimana ketika awal mula pas masih banget fresh graduate, bahkan sebelum fresh graduate itu susahnya nyari kerja kayak gimana, bahkan kerja nggak digaji gitu kan dan sebagainya. Nah, hal-hal ini itu saya kumpulkan, kemudian saya coba implementasi ke diri saya sendiri. Oh, baik. Dunia itu bekerja dengan cara yang lain. Nah, caranya itu seperti apa? Ketika teman-teman sudah terbiasa dengan hal-hal yang terorganisir, itu biasanya lebih mudah untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lain. Contoh, orang yang terbiasa melakukan penerapan organisasi dalam hidupnya, contoh kayak misalkan kata-kata diplomatis lah ya, teman-teman kan tentu kalau misalkan kopdar cerita gitu kan atau mungkin sekarang belum relate karena mungkin di sini teman-teman masih sekolah ya. Kalau nanti next suatu saat teman-teman punya usaha dan ingin jualin produknya itu ada beberapa cara, bisa hard selling bisa soft selling. Nah, untuk orang-orang yang biasa melakukan pendekatan soft selling biasanya dia tuh punya latar belakang yang memang bisa menginfluence orang lain. Nah, dari mana dia bisa menginfluence orang lain? Biasanya dari beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan oleh dia. Dia contoh, gue besok mau jualan A, B, C, dan D. Tapi gue pembukaannya atau sharing sama orang itu kayak gimana ya? Nah, biasanya dia mikir dari perencanaan itu. Nah, dari perencanaan itu dia lakukan eksekusi. Eksekusinya dengan apa? Ya udah dia coba aja dulu untuk menginfluence orang lain. Katakanlah berhasil nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, katakanlah 10 orang sudah berhasil. Nah, ketika dia berhasil dengan dirinya dan dia berarti sudah tahu mana yang akan dia bagi atau mana contoh yang akan dia bagi kepada bawahannya. Jadi dia bisa sharing ke bawahannya atau ke tim sales lainnya. Kalau misalnya suatu saat dia mau hire orang, dia udah tahu, guys, kemarin gue pakai cara kayak gini 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 aja. Nanti lu pakai pendekatan kayak yang gue aja ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang bisa disebut dengan manajemen atau manajerial. Nah, ketika teman-teman berbicara, kemudian menjual, kemudian nanti hire orang, kemudian nanti ketika hire orang teman-teman lakukan coaching, itu adalah salah satu kegiatan-kegiatan manajerial organisasi. Nah, dengan hal-hal seperti itu, teman-teman biasanya bisa meminimalisir kerugian. Yang pertama, yang kedua bisa meleverage atau bisa mengekspansi usaha yang dibuat oleh teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman sekarang masih small business ataupun misalkan masih merintis, gue mau ngerjain apa ya? Oke. Nah, skill yang harus dipelajari dan dimiliki yaitu skill ini. Teman-teman kalau yang masih telat kelasnya atau yang masih belum bisa bangun pagi, nah ini harus sudah mulai melek. Karena apa? Karena sekarang teman-teman jangan sampai kalah sama pelari culture ya. Pelari culture biasanya bangun jam 4. Mereka tuh lari bangun buat lari doang. Nah, teman-teman pernah lihat gak lifestyle mereka tuh seperti apa? Orang yang biasanya seperti itu, kalau teman-teman cek backgroundnya, dia memang sudah selesai dengan hidupnya. Dia udah nggak ribet lagi dengan, aduh gue demot, aduh nggak bisa bangun, gue nggak bisa bangun pagi, biasanya mereka tuh sudah selesai dengan hidupnya, dia sudah bisa memanage waktunya dengan baik. Gue selesai lari pagi, abis itu lanjut ngantor, abis ngantor gue latihan, gue apa. Mereka tuh sudah terschedule. Nah, teman-teman jangan kalah sama orang yang seperti itu. Teman-teman di sini adalah salah satu teman-teman yang memang punya privilege, karena memang punya waktu dan juga kesempatan untuk belajar dan dapat informasi yang lebih gitu. Nah, nanti mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya mungkin nanti next session kayaknya kita bakal ketemu di hal-hal yang lebih praktikal. Kita akan membahas lebih kepada bisnis teman-teman.
Gimana gimana nanti teman-teman yang sudah teman-teman buat kemarin proposal bisnisnya sudah sampai mana? Apakah sudah bisa dijalankan iklannya atau sudah ada list yang masuk? Nah, itu akan kita bahas di next session. Nah, untuk sesi kali ini mungkin cukup seperti itu. Monggo kalau misalkan memang nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Karena sebetulnya ini lebih ke diskusi aja sih sebenarnya. Pengen tahu cerita teman-teman deh. Sekarang, apakah di sini sudah ada teman-teman yang ikutan organisasi ataupun memang mau leverage bisnisnya atau mau hire orang dulu? Boleh mungkin sharing teman-teman. Ini teori semua ya, boleh dilanjutin Mas Jidan. Cuman mungkin takutnya nanti teman-teman bosan. Jadi kita lebih ke diskusi aja. Nah, sebetulnya ini hal-hal yang sebetulnya bisa dipelajari sendiri. Hanya memang izin saya sharing untuk beberapa poinnya saja. Supaya nanti teman-teman ketika eh, bekerja atau memulai karir itu sudah punya gambaran. Gue mau di posisi yang mana? Apakah posisi di staff atau manajerial? Kalau manajerial berarti hal-hal yang memang lebih high level lagi. Orang yang sudah masuk ke manajerial itu orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya dan bisa menginfluence orang lain. Gitu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini menarik. Ini ada Abrar. Abrar, saya kenal tahu ayahnya Abrar. Ayahnya Abra juga salah satu orang yang sudah punya gaya manajerialnya tertentu ya, Abra ya. Jadi pasti ayahnya Abra juga bisa menyampaikan ke tim-timnya atau ke perusahaannya seperti apa ya seharusnya bisnis ini bisa berjalan. Nah, itu ayahnya Abra sebetulnya salah satu pelaku manajemen organisasi juga. Atau mungkin ayah-ayah lainnya yang sekarang pada hadir di sini gitu. Ayahnya Mahira, kemudian ayahnya Haura, ayahnya Indah dan lain sebagainya. Monggo, ada yang mau di-sharing mungkin? Mau di luar konteks ini juga nggak apa-apa. Ada? Cukup ya. Nah, ini ciri-ciri kepemimpinan. Jadi memang kalau misalnya kita bahas manajerial, itu pasti akan beririsan dengan kepemimpinan. Karena orang-orang yang sudah masuk ke level manajerial, itu tuh pasti memang udah punya jiwa kepemimpinan yang baik. Mampu menginfluence orang, bisa menyampaikan visi dan misinya ke timnya dia, kemudian juga dia memiliki knowledge terkait apa yang dia kerjakan, kemudian yang paling penting the most important dia punya public speaking yang bagus. Nah, harapannya juga teman-teman di sini tidak pasif ya, teman-teman juga bisa aktif nanti, boleh sambil bertanya, boleh sambil diskusi supaya kita ada interaksi di dalamnya. Karena memang kunci kita bisa dapat sesuatu atau insight baru itu tuh dengan cara diskusi sebetulnya. Ketika teman-teman hanya mendengarkan, biasanya itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri biasanya. Tapi kalau ketika teman-teman diskusi, itu ada yang teman-teman telaah dan ada yang teman-teman cerna. Sehingga ketika nanti teman-teman sudah mencerna sesuatu, itu biasanya muncul atau outputnya itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, that's why mungkin orang-orang yang kritis itu kadang-kadang itu lebih pinter karena memang dia terbiasa untuk memikirkan oke okay, celahnya di sini oke okay, gue bingung akan hal ini jadi biasanya dia langsung menanyakan sesuatu boleh monggo silakan jika ada yang ingin tanyakan. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya boleh raise hand langsung lalu on mic. Kalau memang agak malu boleh ditulis di chat box silakan teman-teman. Malu nggak boleh malu guys nggak boleh malu kita sama-sama diskusi dan belajar ini Mbak Firda nih Mbak Firda halo long time no see. Nah
Nah, ini ada beberapa desain organisasi. Sebetulnya ini tinggal dibaca saja, tapi kurang lebih lingkupnya sama. Saya yakin teman-teman juga sudah paham terkait lingkup organisasi. Hanya memang kita pengen diskusi sih ke teman-teman semua. Kira-kira kalau misalkan dari sisi teman-teman semua, kira-kira apa sih yang sudah dikerjakan? Nah, ini menarik nih, Haura. Kalau kerja remote gitu, lingkungan pekerjaannya mungkin agak berbeda dengan offline ya, Pak? Atau bagaimana? Oke, sip. Habis orasi nih kayaknya Haura atau lagi radang. Suaranya habis. Oke, baik, menarik. Kalau kerja remote gitu, lingkungan pekerjaannya mungkin agak berbeda. Tentu, kalau memang biasanya berbeda di lingkup penyampaian sih. Jadi kalau misalnya sepengalamanku, karena aku pernah bekerja di kala COVID melanda, jadi memang kita terbatas sekali akan informasi tentunya. Walaupun kita set meeting tiap hari, tentu informasi yang tersampaikan itu akan berbeda. Nah, itu biasanya akan berpengaruh kepada goals yang akan dicapai. Biasanya orang-orang yang memang diamanahkan untuk kerja remote itu bukan ada di tahap manajerial. Orang-orang yang biasa kerja remote itu biasanya ada di staff atau administrasi. Jadi kalau misalkan hal seperti itu, contoh kayak misalkan admin aja gitu ya. Kalau admin aja biasanya itu sangat bisa by remote. Contoh kayak tolong buatin surat A, tolong buatin surat B gitu kan. Tapi orang-orang yang memang ada di ala tapi kalau misalkan memang teman-teman ada di tahap manajerial, itu teman-teman tidak bisa terpaku kepada daring saja. Teman-teman harus ketemu offline, teman-teman harus briefing timnya dengan baik dan benar. Bahkan ada pertemuan yang intens gitu kan. Tapi kalau terhalang waktu, contoh kayak misalnya di beberapa perusahaan di luar negeri juga, tapi memang jarang sih kayak manajer dipilih kemudian dia diremotekan, itu jarang. Karena tentu ada beberapa hal yang memang perlu didiskusikan secara langsung. Para leader gitu tuh biasanya memang dia punya punya satu momen yang memang mereka tuh harus menyesuaikan visi dan misinya. Nah, biasanya untuk orang yang remote tadi sudah saya sampaikan. Biasanya cukup disampaikan melalui pesan singkat. Contoh kayak misalkan admin ya udah langsung diselesaikan aja kayak tolong buatin surat A, B, C gitu. Terus konten, tim konten. Tim konten juga sama. Kalau yang cuman buat poster, itu paling akan di brief aja tuh. Konten plan-nya gini, cukup. Tapi kalau misalkan memang nanti manajemen produksinya atau misalkan bagian kreatifnya, tentu mereka akan intens ketemu dengan pimpinannya, ketemu dengan manajemen lain, gitu sih. Tentu feel-nya berbeda sih sebenarnya kalau misalkan eh daring. Jadi memang biasanya lebih ke culture-nya sih akan beda. Contoh kayak teman-teman sekarang bikin agency, kemudian teman-teman hiring orang. Nah, teman-teman tuh belum pernah ketemu tuh sama orang itu. Hanya ketemu by virtual aja. Nah, biasanya ada beberapa message dari kita selaku owner bisnis nggak sampai ke orang yang kita hire. Nah, sampainya kapan? Biasanya sampainya adalah ketika kita berjumpa secara langsung, kemudian kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan ide, kemudian kita bisa bertukar pikiran. Nah, itu biasanya lebih nyambung daripada daring. Itu mungkin Haura. Jadi next mungkin kalau misalnya Haura mau bisnis, boleh nanti langsung ini aja hiring orang secara offline dan biar nanti Haura tahu apakah orang ini bisa sevisi atau semisi sama Haura atau tidak. Ataupun berbanding terbalik kalau misalnya Haura mau memulai milestone dengan cara gue mau kerja di Singapura tapi daring dulu itu boleh, nggak masalah. Karena itu akan buat jadi portofolio yang akan Haura bawa karena semua manajer itu tentu dia dimulai dari bawah, kecuali orang titipan. Nah, kalau orang titipan biasanya langsung tuh naik tuh. Gibran, Gibran gitu. Kalau yang langsung mah dia nggak melewati step by step. Oke, ini ada please explain deep more about business leverage. Oke. So now what your business, Miss Firda?
I think if we talk business, we must know first what's your business. Oke, kalau bahas mengenai bisnis, tentu kalau misalkan mau leverage itu biasanya akan ada di analisis SWOT ya, strength-nya apa, force-nya apa, gitu kan. Kekuatan, kelemahan gitu kan, persaingannya apa, itu biasa dimulai dengan analisis SWOT-nya. Nah, setiap bisnis itu punya analisis SWOT yang berbeda. Nah, kalau misalkan memang mau leverage bisnis, tentu harus ada benchmark dari, bisnis yang kita punya. Contoh kita punya usaha skincare. Nah, tentu usaha skincare kan udah banyak banget nih. Nah, kita tuh yang kompetitor kita yang paling mendekati kita itu siapa? Yang lebih besar dari kita. Apa yang mereka jalankan gitu loh. Ide-ide apa yang sudah mereka jalankan dan strategi apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, biasanya dari beberapa strategi itu lahirlah turunan-turunan yang akan menjadi to-do list. Oke, karena si owner itu sudah menjalankan itu dan menurut gue di produk itu belum ada ini, gue mau kerjain ini. Nah, biasanya orang-orang yang memang perkembangannya cukup pesat itu biasanya seperti itu. Dia melihat dari sisi yang berbeda dari kompetitor yang ada. Tapi kalau zaman sekarang awareness awareness lebih penting. Jadi kalau misalkan memang teman-teman sudah punya bisnis yang settle, kemudian produksinya sudah kuat, tinggal bagaimana caranya teman-teman bisa membuat konten-konten yang memiliki engagement yang baik dan kuat. Nah, kalau misalkan punya engagement yang baik dan kuat, itu biasanya berbanding lurus dengan leverage bisnis yang akan dijalankan. Kalau misalnya mau membesarkan doang ya, mau membesarkan doang, tapi harus dibarengi dengan manajemen organisasi yang kuat. Karena ketika biasa produksi 100, kemudian nanti boom, tiba-tiba ada orderan 1000, kita keteteran, berarti ada manajemen organisasi yang salah di dalam bisnis kita. Nah, mungkin itu dulu. Nanti next session kita akan bahas lebih teknik. Itu paling teman-teman semua. Arigatou gozaimasu. Oke, baik. Apakah tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman? Silakan. Sami-sami, Mbak Firda. Ya, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Kalau memang masih malu-malu, nggak apa-apa ya Mas Rizky, lo chat box atau Boleh, lebih Mas bagus Yuda. mungkin raise hand ya dan berbicara langsung. Oke, mungkin satu atau dua pertanyaan, nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Udah cukup kayaknya nih. Biasanya teman-teman kalau materi teori kayak gini mah insya Allah udah paham, tinggal implementasi. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan ketika sesi praktikal, Mas Jidan. Oke, baik. Mungkin kalau dirasa sudah cukup, mau Lagi sepi banget ada bisnis. lagi. Ya, silakan Mas Rizky di 21 ini mungkin. Lagi sepi banget bisnis. Kira-kira bisnis yang oke di masa-masa sulit seperti ini apa ya? Widih. Oke, ini BTW bisnis Mbak Firda yang mana nih? Klinik kah atau yang mana? Jadi kalau misalkan ada bisnis sepi itu tanda ke bahwa ada yang Allah titipkan. Supaya kita bisa berpikir lebih lebih cemerlang. Karena ketika nanti bisnis stabil-stabil aja, itu biasanya nanti critical thinking-nya nanti nggak jalan. Nah, mungkin ketika bisnis jadi jangan sampai kayak gini. Jangan sampai punya pikiran kayak gini. Teman-teman sekarang bisnis A dan ketika suatu saat teman-teman punya bisnis itu stuck, teman-teman memilih untuk, aduh, gue pivot kemana ya, atau gue ganti bisnis kemana ya. Nah, jadi harapannya kalau misalnya punya pikiran seperti itu, hilangkan dulu, jangan sampai. Tapi teman-teman yang harus pertama kali pikirkan adalah gimana caranya biar bisnis gue rame lagi. Apa yang harus gue lakukan supaya bisnis gue rame lagi, itu yang pertama. Nah, setelah bisnisnya mungkin lambat laun sudah berjalan, untuk ganti ke bisnis yang akan dijalankan lagi, itu nanti next step. Jadi nggak bisa kita misalkan bisnis
aduh bisnis gue lagi sepi banget, gue mau ganti ke bisnis lain gitu. Karena kan untuk running bisnis lain pun nanti teman-teman akan menemukan kesulitan yang lain. Tapi kalau teman-teman terbiasa menyelesaikan satu kesulitan, dua kesulitan, tiga kesulitan, untuk kesulitan-kesulitan yang lain teman-teman biasanya akan hadapi itu semua. Nah, nanti kalau misalkan Mbak Firda misalkan udah stuck di bisnis tertentu yang sekarang Mbak Firda jalankan, cari beberapa alternatif untuk bisa menjalankan bisnis itu dulu. Ketika bisnis itu sering kan jadi gara-gara aku baca chat. Karena dari bisnis yang sudah berjalan itu tandanya Mbak Frida sudah selesai dengan bisnis itu. Jadi Mbak Frida bisa shifting ke bisnis lain. Nah, kalau bisnis lain itu nanti macam-macam. Bahkan gini, ada yang menurut kita itu oke, tapi ketika kita jalankan, wah ini nggak oke. Ada. Wih, langsung nih kalau masalah bisnis jadi banyak ya pertanyaan ya. Oke, aku baca dulu deh. Ini izin bertanya, saya sering melihat banyak anak muda sekarang cepat burn out karena tekanan kerja. Apa langkah nyata dalam manajemen profesional untuk menjaga kesehatan mental anak muda zaman sekarang? Alright. Oke, teman-teman, plus minus ya. Jadi teman-teman sekarang ada di zaman di mana tekanan itu lebih besar dibanding pendapatan. Ya, setuju ya teman-teman semua. Bahkan orang sekarang kerja dari pagi sampai malam, itu tekanannya luar biasa. Dan itu kadang tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Itu true. Tapi yang harus jadi catatan adalah, oke, kita belum bahas burnout dulu ya. Teman-teman harus ciptakan lingkungan yang sehat. Itu yang pertama. Lingkungan yang sehat itu seperti apa? Lingkungan yang memang tidak menyerang secara personal, yang pertama. Yang kedua, membuat lingkungan itu menjadi lebih positif. Kadang ada beberapa perusahaan yang memang dia tuh toksiknya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas pun toksik. Maksudnya dari atas ke bawah, misalkan pressure-nya tinggi, dari bawah ke atas juga gosipnya tinggi, atau ngomongin pimpinannya juga kenceng. Nah, itu sebetulnya kegiatan-kegiatan toksik yang lambat laun itu akan menutup bisnis yang sedang teman-teman jalankan atau tempat kerja teman-teman. Bisa teman-teman ketika bekerja di situ dan kemudian nanti usahanya tutup, bisa jadi ketika teman-teman punya usaha itu, usahanya tutup. Jadi kalau misalkan langkah dari saya pribadi, menurut hemat saya dan sepengalaman saya, kalau misalkan memang ada di sebuah pekerjaan atau lingkungan kerja, dan kemudian teman-teman mau menciptakan suasana yang lebih baik, itu dimulai dengan diri teman-teman sendiri. Pertama, teman-teman jangan ikut-ikutan menghasut, kemudian merendahkan, Kak, merendahkan, apalagi sampai mengkhianati. Nah, biasanya orang-orang yang memang bermasalah itu karena memang melanggar tiga hal ini. Kayak misalnya dia tetap aja kayak ke si A dia baik, tapi di belakang ngomongin, ke si B dia baik, di belakang ngomongin. Nah, hal, seperti itu mungkin yang memang sebetulnya tidak sehat. Ini sebenarnya klise ya, kayak misalkan memang udah umum banget, tapi memang sadar gak sadar bahwa hal-hal kecil seperti ini lambat laun kalau misalnya memang tetap dikerjakan itu akan menjadi bom waktunya sendiri. Entah kita yang akan diomongin nantinya, entah kita yang akan jadi masalah, itu biasanya akan menjadi bom waktu. Nah, langkah profesionalnya mungkin ketika teman-teman berada dalam lingkungan dan mungkin teman-teman punya Gen Z atau punya bawahan atau punya apa namanya karyawan anak Gen Z, teman-teman ciptakan lingkungan yang memang sesuai dengan zaman mereka pertama, yang kedua ciptakan lingkungan yang positif. Yang positif itu tergantung dengan gaya kepemimpinan teman-teman sebetulnya. Kalau otoriter kan saya yakin sekarang mah udah nggak well lagi lah otoriter. Sekarang mah mainnya pasti lebih ke diskusi, kemudian juga bonding gitu kan. Tapi kebanyakan bonding juga ada nggak baiknya. Teman-teman harus sadar posisi.
Kayak misalkan teman-teman jadi posisi apa dulu nih? Kalau misalnya jadi manajerial atau jadi pimpinan, usahakan ada layer tertentu yang bisa membatasi eh, atau mengkomunikasikan gaya kepemimpinan teman-teman. Ya ini panjang sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dibahas satu-satu akan sangat makan waktu, teman-teman. Tapi kalau dari aku pribadi, ciptakan lingkungan yang memang positif untuk menghilangkan eh mudahnya mudahnya para Gen Z itu keluar dari pekerjaan atau burnout gitu kan. Mental health itu sebenarnya jadi bahasa pengen resign aja. Dia pengen resign alasan mental health sebenarnya karena ya tadi kan dia nggak nyaman sama pekerjaannya karena beberapa orang tertentu yang ada di kerjaan itu biasanya dibawa ke mental health. Sebetulnya mental health ini eh, apa ya, penyakit mental yang udah apa ya, udah kronis. Kalau cuman pengen resign mah itu mah bukan bukan apa, bukan burnout, lebih ke udah nggak betah aja biasanya. Nah, orang yang udah burnout itu biasanya dia udah hilang arah, udah nggak fokus, udah bingung mau ngerjain apa. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, untuk meminimalisir itu kita harus ciptakan lingkungan yang positif. Dari mana? Dari manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu seperti apa? Tergantung dengan kebiasaan atau pembawaan dari setiap kita. Kalau kita merasa oke, kita kayaknya tiap pagi kita harus al suratan gitu agar lebih islami, itu juga ada. Atau setiap pagi kita perlu ada sesi zumba dulu nih untuk bonding teman-teman supaya teman-teman pada happy dulu di pagi-pagi walaupun habis itu pusing kerjaan. Nah, di akhir ada evaluasi yang memang bisa membangunkan eh semangat mereka lagi, itu bisa. Ini ada yang tanya nih, aku kan lagi kuliah di Teknik Industri UI baru semester 1. Nah, di sini aku mau curhat. Nah, di sini aku masih terkendala gitu buat komunikasi dengan teman-teman yang lainnya, soalnya kayak udah kebentuk circle sendiri-sendiri dalam angkatan. Terus juga kadang aku mau ikut ajakan nongkrong gitu, tapi masih takut karena kadang nggak diajak terus ke bawah dan lupa waktu. Nah, aku juga sering jadi pemimpin organisasi gitu kan, dan mau jadi ketua pengurus himpunan gitu. Gimana gimana bisa manajemen waktu yang baik, tapi juga punya relasi yang luas buat mewujudkan salah satu mimpiku. Oke, baik. Ini menarik. Kebetulan saya juga dulu organisasi juga, saya ikut Mapala, ikut BEM juga, ya. Jadi ini relate banget di dunia pendidikan di Indonesia ya. Jadi memang untuk masuk ke sebuah organisasi, bahkan teman-teman ingin menjadi pengurus inti, itu harus pertama itu diterima oleh mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Katakanlah ini teknik industri UI gitu loh. Anak-anak semester 1. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah be yourself yang pertama. Jadi teman-teman jangan menjadi orang lain karena itu akan lebih mudah diterima dibanding teman-teman bermuka dua. Itu yang pertama. Jadi tetap menggunakan gaya teman-teman sendiri, jangan dibuat-buat. Karena ketulusan itu lebih penting yang pertama. Nah, yang kedua, ketika teman-teman memang eh kalau circle-circle mah pasti di SD aja kita punya circle, ada circle A, ada geng yang jajannya di warung itu, ada geng yang jajannya di sini, ada yang cuma bertiga doang mainnya, itu mah sudah biasa. Karena kan sifatnya komunal ya, jadi kayak bergerombol gitu loh kalau misalkan orang anak-anak tuh. Nah, ketika teman-teman mau ikut ke semua rombongan tentu tidak bisa. Kayak misalnya ikut ke semua circle itu tentu tidak bisa. Teman-teman akan punya circle yang kamu bangun sendiri. Katakanlah ini Mas Fahri Wibowo ya. Mas Fahri itu akan menemukan circle-nya sendiri. Nah, circle yang akan Mas Fahri temukan apa? Biasanya yang cenderung sama dengan sifat Mas Fahri. Katakanlah gini, Mas Fahri itu punya kebiasaan yang memang dia tuh nggak suka nongkrong. Dan pun kalau misalkan dipaksa nongkrong, jatuhnya misalkan, waduh kurang asik gitu loh. Nah, memang ada orang-orang yang seperti ini. Nah, ya yang pertama bisa dilakukan pendekatan adalah yang pertama Mas Fahri mulai membuka diri, mulai open mind dengan semua circle yang ada. Contoh, Mas Fahri jangan defensif kalau misalkan tiba-tiba ketemu circle A di suatu tempat.
tetap sapa mereka, tetap salaman dengan mereka, gitu kan. Ngobrol sebentar, semenit, 2 menit, itu sudah selesai. Minimal setiap circle ini tuh kenal dengan Mas Fahri. Itu mungkin yang pertama. Nah, yang kedua, gak usah takut gak diajak nongkrong. Karena kita diajak atau enggak tuh biasanya tergantung dengan pembawaan kita ke mereka, gitu kan. Dan kita tidak, tentu ini sifat manusia, kita tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi kita bisa atur prinsip gue di mana nih. Kalau misalnya gue mau mimpin organisasi dengan gaya kepemimpinan gue, apakah akan diterima oleh teman-teman, itu biasanya dimulai dipupuk dari sekarang. Karena kan ini mungkin masih semester 1 ya Mas Fahri ya. Tentu kalau misalkan organisasi itu rakyatnya itu beda-beda, teknik industri rakyatnya beda, kebiasaannya, behaviornya, kemudian juga teknik kimia juga beda, gitu kan, ilmu administrasi beda. Nah, setiap tempat tuh pasti akan beda kepemimpinannya. Nah, mungkin kalau misalkan memang Mas Fahri punya ambisi untuk membawa organisasi, ya tentu step by stepnya harus Mas Fahri miliki dulu. Kayak misalkan gaya kepemimpinan di teknik industri itu kayak gimana sih? Ketua himanya kayak gimana sih? Kemudian juga gaya dia untuk masuk ke semua circle tuh kayak gimana sih? Itu dipelajari. Kemudian apa yang kurang ditambahkan dan diperbaiki, apa yang sudah bagus dari ketua-ketua terdahulu itu ditambahkan di dalam diri Mas Fahri. Nah, itu mungkin salah satu eh, tips yang memang bisa dikerjakan sekarang. Jadi fokusnya jangan ke orang lain dulu sih sebetulnya, tapi ke Mas Fahri dulu, kemudian open mind dengan semua orang, kemudian kalau memang punya ambisi untuk memimpin himpunan, Mas Fahri harus mulai dari sekarang melek gaya kepemimpinan di himpunan teknik industri UI itu seperti apa. Nah, dari hal tersebut nanti akan ada turunannya dan akan mulai masuk ke planning. Oke, berarti gue harus jadi orang yang seperti A, B, C, dan D gitu. Gitu sih Mas Fahri. Jadi balik lagi ke manajemen diri sendiri dulu sebelum nanti Mas Fahri akan mengorganisir anak-anak himpunan dari teknik industri. Semangat terus Mas Fahri. Oke, mungkin cukup ya Mas Zidan. Oke, baik. Mungkin cukup untuk sesi malam ini. Terima kasih telah menerangkan tentang organisasi manajemen dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tadi. Mungkin sebelum saya tutup, boleh dokumentasi dulu ya, Mas Rizky. Boleh. Oke, silakan untuk teman-teman buka kameranya untuk sesi dokumentasi. Oke, ditunggu teman-teman untuk menyalakan videonya. Silakan. Mantap. Haura sudah hadir. Wih, ada Abrar juga. Mantap. Mas Faza. Idi, mantap. Mas Rizal, Idi, ada Indah juga. Long time no see, Indah. Ini geng Malaya Singapura ini. Ada lagi Mas Akmal, Widih, Mas Akmal. Mas Fahri mana nih Mas Fahri? Silakan teman-teman yang lain ditunggu untuk buka kameranya. Wah mantap Mas Fahri. Ini lagi di UI, asrama. Iya, di asrama. Woi mantap, bah. Semangat Mas Fahri. Oke, baik. Langsung satu, dua, tiga. Lagi Mas Jidan. Oke, boleh. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Nice. Arigatou gozaimasu. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah Next hadir time. di kelas malam ini. Sampai jumpa di kelas esok hari. Jadwal lengkapnya akan saya share nanti. Dan record, materi, serta dokumentasi akan saya kirimkan di grup nanti. Baik, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Kak.